Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari Zoom yang sebelumnya. Sebelumnya sudah kita bahas ini ya, metode sintesis fasa padat atau solid state reaction. Kemarin kita sudah membahas ini, ada beberapa hal penting di dalam metode solid state, yaitu salah satunya adalah penggerusan, kemudian memaksimalkan kontak antar reaksi, dan kemudian adalah pemanasan. Beberapa tahap penentu laju reaksi pembentukan produknya itu adalah luas area kontak reaksi yang kita tingkatkan dengan cara penggerusan untuk memperbesar luas permukaannya ya. Terus kemudian laju difusi reaktan dan juga laju nukleasi produk. Kemarin juga sudah kita hitung sederhana bagaimana kok bisa ukuran yang lebih kecil itu kemudian dia memberikan luas permukaan yang lebih besar. Ini adalah visualisasinya. Nah, setelah itu kemarin kita juga sudah melihat kalau misalnya kita mencoba mensintesis antara MgO dan Al2O3, maka dia akan menghasilkan MgAl2O4. Bagaimana kita mendeteksinya dari analisis XRD untuk melihat apakah strukturnya sudah terbentuk atau belum. Jadi beberapa step itu kemarinnya sudah sampai situ. Nah, ini juga membicarakan sama dengan yang tadi sebelumnya untuk menguatkan kembali bahwa untuk meningkatkan laju difusi itu kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu increase temperatur atau satunya lagi adalah introduce defect. Kalau kita mengincrease temperatur berarti menaikkan temperaturnya. Kalau mengintroduce defect, memberikan suatu defect itu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan reaktan yang dari karbonat ataupun dari nitrat. Nah, ini adalah konsekuensi dari high temperature reaction. Apa sih konsekuensi dari kalau high temperature reaction itu? Kalau kita menggunakan temperatur yang tinggi itu konsekuensinya apa? Nah, satu, it can be difficult to incorporate ions that readily form volatile species. Jadi kita akan susah untuk memasukkan ion-ion yang dia sifatnya adalah volatil. Karena pada temperatur tinggi kita menggunakan suhu tinggi. Kalau yang kita masukkan dia adalah volatil, maka pada suhu-suhu tertentu dia sudah akan menguap sehingga kita akan susah memasukkan ion-ion tersebut ke dalam material sintesis yang ingin kita peroleh. Yang kedua itu adalah kita susah untuk bisa mensintesis suatu material yang sifatnya metastable. Metastable itu artinya material itu dia bisa memiliki kestabilan tertentu, bentuk tertentu pada suhu tertentu. Jadi ada material-material yang dia memiliki dua jenis struktur atau bisa saja tiga jenis, dan salah satu jenisnya seperti yang kemarin kita singgung sebentar seperti hanya silika atau apa, itu kan dia punya beberapa jenis struktur atau punya alotropi. Nah, dari salah satu struktur itu ada yang biasanya sifatnya adalah metastable. Nah, kalau sifatnya metastable maka kita harus perhatikan benar faktor suhu ini. Dia akan istilahnya sudah akan berubah pada suhu berapa. Nah, kita akan susah untuk menggunakan metode solid state ini untuk satu senyawa yang memiliki struktur dia adalah metastable. Selanjutnya itu adalah kation yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Ini ya, high oxidation state itu adalah unstable pada high temperature. Umumnya yang bilangan oksidasi tinggi itu adalah dia tidak stabil pada temperatur tinggi karena dia secara termodinamika dia akan mengalami reaksi yang ada di bawah itu. Kalau kita lihat kan MON fasa padat menjadi MON-1. Kalau O-nya berkurang berarti bilangan oksidasi dari M-nya tentu saja akan turun ya. Reaksinya ini dia kalau kita lihat dari mulai padatan menjadi padatan dan gas, ini berarti karena dia merilis oksigen. Di sini produknya tidak hanya padatan lagi tapi gas juga. Ini adalah entropinya tinggi. Dan entropi itu kan dia berkontribusi terhadap energi bebas. Semakin tinggi entropi maka energi bebas itu akan semakin negatif. Semakin negatif
maka dia reaksi ini itu akan semakin spontan atau mudah terjadi. Artinya kalau pada temperatur yang tinggi, maka padatan yang kita peroleh dengan bilangan oksidasi tinggi tadi akan mengalami penurunan bilangan oksidasi karena dia akan merilis oksigen. Ini adalah beberapa kelemahan kalau kita menggunakan metode solid state. Tadi tidak bisa untuk yang volatil, tidak bisa untuk yang metastable, dan kalau kita menginginkan satu oksida dengan bilangan oksidasi tinggi, maka jangan jangan dipilih dulu, kita cari alternatif yang lain, nanti metode yang lain yang bisa menghasilkan material yang kita inginkan. Karena pada metode solid state tadi bilangan oksidasi tinggi itu seringkali dia berubah atau melepaskan oksigen menjadi bilangan oksidasi yang lebih rendah. Nah, ini adalah step in conventional solid state synthesis. Kemarin sudah kita bahas secara general atau secara garis besar. Nah, ini mungkin kita lihat lagi secara lebih detail ya. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan kalau saya mau sintesis solid state. Pertama, pilih appropriate starting material. Jadi kita harus memilih reaktan awal itu yang appropriate atau yang cocok. Yang appropriate itu yang mana? Fine grain powder. Jadi grainnya kita pilih dia adalah yang halus. Bu, nanti kan masih ditumbuk lagi. Ya, tapi kalau kita menggerus dari starting awal yang sudah halus, maka pekerjaan kita lebih ringan dan luas permukaannya bisa menjadi lebih tinggi. Jadi kalau ada dua starting powder, satunya tidak terlalu halus atau mungkin grainnya kasar-kasar dan satunya halus, maka kita harus memilih yang halus. Karena dengan yang halus itu tadi, kita bisa lebih mudah menggerusnya atau kita bisa meningkatkan ya. Kalau bukan karena kemudahannya, maka akan lebih mudah kan meningkatkan sesuatu yang lebih halus itu menjadi lebih halus lagi daripada kita mulai starting dari yang ukurannya besar-besar. Nanti pekerjaan kita menjadi lebih panjang. Yang kedua itu adalah reactive starting reagent are better than inert ya. Jadi ya tentu saja kita memilih starting reagent itu jangan ambil yang inert. Kalau ambil yang inert maka pekerjaan kita juga menjadi lebih susah, dia akan lebih susah bereaksi. Jadi pilih yang tidak inert. Kalau ada dua yang relatif agak inert gitu sama yang nggak inert, ya kita pilih yang nggak inert. Bahkan kemarin kita kan bisa menggunakan yang bisa memproduce defect ya. Itu kan berarti jelas dia akan reaktif senyawanya, sehingga nanti proses reaksinya juga akan berjalan lebih baik. Yang ketiga, pastikan well defined composition. Jadi sebelum sintesis itu perhitungannya harus jelas. Komposisinya sudah benar belum? Kalau saya mau membuat senyawa SrTiO3, maka berapa yang harus saya masukkan strontiumnya, berapa Ti-nya yang harus saya masukkan. Jadi komposisi dari awal itu sudah harus fix, dihitung dengan baik ya, dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, setelah dipersiapkan itu milih material, sudah menghitung, saatnya menimbang. Seperti kan di lab biasa ya, ditimbang starting materialnya. Setelah ditimbang diapain? Dicampur dalam yang kemarin saya terangkan itu adalah di mortar agat dan pestle ya. Di sini ada tulisan organic solvent optional. Artinya apa? Kita bisa menambahkan pelarut organik. Kalau memang dirasa antara starting materialnya itu terlalu kering ya, jadi tipe solidnya adalah yang sangat kering, maka biasanya akan sukar bercampur dia antara reaktan yang satu dengan yang lain. Penggerusannya itu lebih lama gitu. Nah biasanya di sini kita menambahkan pelarut untuk meningkatkan meningkatkan kontak antara reaktan yang ingin kita gerus tadi, kita tambahkan pelarut. Tapi pelarut yang kita pakai itu adalah pelarut organik, biasanya aseton gitu. Biasanya kita tambahkan aseton. Aseton itu kan dia sangat volatil ya, mudah menguap. Jadi dia tidak akan berdampak atau tidak akan kontribusi terhadap proses sintesis itu sendiri. Bukan prosesnya, tidak akan berkontribusi sebagai reaktan karena dia akan volatil. Jadi nanti kita tambahkan dia cuman untuk menghomogenkan, membantu kita homogenkan dari reaktannya tadi saja, antara A dan B agak sukar bercampur, ditambahkan pelarut organik. Itu pun kita nambahnya nggak banyak, paling beberapa tetes saja lah yang kita perlukan sampai dia kira-kira akan membantu kita proses penggerusan. Nah itu biasanya juga akan mempermudah kita lebih cepat memperoleh padatan yang lebih halus gitu ya. Jadi yang dipilih yang volatil tadi.
Terus yang tentu saja selain volatil reaktif ya. Yang kedua, kalau kita misalnya nggak menggunakan mortar agat, itu kita bisa menggunakan ball mill. Ball mill itu apa? Jadi kita punya satu alat yang kemudian dia nanti akan menggerus sendiri ya. Di dalam ball mill itu ada bola-bola zirconia, biasanya bola-bolanya dibuat dari zirconia atau ZR, unsur ZR itu. Nah, di zirconia ini kan dia sangat keras. Nanti dibuat kayak bola-bola kecil, bukan bola bekel ya, kelereng ya, tapi lebih kecil lagi. Jadi mungkin seperberapanya kelereng lah, tapi intinya adalah keras seperti itu. Nah, lebih dari itu tentu saja karena terbuat dari zirconia. Kalau kelereng kita kan tidak terbuat dari zirconia. Nah, karena keras seperti itu, maka nanti kita tempatkan dia di dalam labunya. Nah, nanti di situ sampel kita ditaruh di situ. Terus kemudian nanti di dalamnya kita taruh bola zirconia tadi yang nggak cuma satu, tadi beberapa, ada ya cukup banyak gitulah. Terus kemudian padatan kita kan masuk situ. Nanti kalau dinyalakan timernya, artinya dioperasikan, maka bola-bola zirconia ini kan akan saling bertabrakan satu sama lain. Nah, di antara bola-bola zirconia itu kan ada sampel kita. Jadi dengan cara seperti itu, sampel kita itu akan tergerus dan kemudian harapannya ya kita dapatkan dia ukurannya adalah lebih kecil ya. Oh, berarti enak gitu Bu, nggak usah pakai tangan. Iya, tapi di sini kalau misalnya kita gunakan ball mill itu ada minimum kapasitinya ya. Di sini biasanya dia nggak mau kita sintesis cuma 2 gram pakai ball mill, dia nggak mau. Sedangkan kita butuhnya cuma sedikit. Nanti kalau kita sintesis banyak-banyak tapi nggak dipakai, itu kan kita menciptakan ini ya limbah baru atau kita menjadi tidak ekonomis secara atomik karena kita memproduce banyak sedangkan tidak diperlukan banyak gitu. Kalau misalnya di sini adalah lebih besar dari 20 gram. Ya, kita misalnya butuhnya cuma 5 gram, maka kan ball mill ini alternatif kedua karena itu tadi tidak ekonomis sedangkan kita orang kimia sintesis harus memperhitungkan juga adalah faktor green chemistry ya, kita harus memperhatikan terhadap lingkungan juga. Misalnya tadi kita menggunakan pelarut ya, pelarutnya jangan yang toksik kan gitu. Terus kemudian kalau menggunakan starting material dipilih yang efektif sehingga tidak pemborosan terhadap persenyawaan kimia. Nah, ball mill itu dia kekurangannya ada di itu, sampelnya harus besar. Selain itu, kita sintesis itu biasanya memang kalau pakai manual mortar agat itu kan kita bisa ini ya, controlling saya mau gerus berapa lama dan kira-kira itu sudah dirasa sudah mixnya percampurannya itu sudah halus apa belum. Nah, itu biasanya kita ini dapat hasilnya itu puritasnya biasanya bagus gitu, atau mungkin karena jumlah sampelnya lebih sedikit sehingga homogenitasnya lebih baik ya. Tapi kalau kalau misalnya butuhnya hanya untuk tahap awal sintesis yang bukan untuk aplikasi dalam jumlah banyak, maka kita bisa menggunakan yang mortar agat saja. Nanti kalau misalnya kita butuh sintesis dalam jumlah banyak untuk aplikasi industrial, nah maka ball mill adalah pilihan karena kita nggak mungkin menggerus secara manual kalau misalnya butuhnya adalah banyak. Yang keempat, sudah saya gerus Bu berkali-kali, sudah halus kira-kira, sudah kontak antar reaksinya insya Allah sudah lebih lebar. Maka terus kemudian selanjutnya adalah di pelletnya, pelletisasi atau kemudian kemarin seperti yang saya jelaskan adalah meningkatkan kontak antar reaksi dengan cara pelletisasi kemarin. Dibuat seperti pellet gitu, bentuk pellet seperti KPR itu. Yang kelima adalah ini kita memilih sampel kontainernya atau di sini adalah crucible-nya. Kemarin saya sudah kasih lihat bahwa kita memilih crucible itu adalah yang alumina karena kita mau bereaksi suhu tinggi. Tapi sebenarnya ada beberapa pilihan crucible. Dilihat dari mana? Satu adalah reaktivitasnya. Kita harus mempertimbangkan reaktivitas crucible. Terus kemudian adalah kekuatannya, strength-nya. Setelah itu adalah cost-nya. Jadi cost juga harus dipertimbangkan. Jangan karena kita
misalnya ya harga $100 sama $50, beda di strength-nya sama reactivity-nya sedikit, tapi cost-nya beda banyak ya. Jangan kemudian kita mengorbankan, artinya tidak memperhatikan cost itu. Cost itu juga salah satu hal yang harus kita perhatikan ya. Ductility itu juga penting. Ductile ini kalau kamu ingat di logam ya, biasanya logam itu kan bersifat malleable dan ductile, lunak, mudah ditempa dan dibengkokkan gitu. Jadi faktor ini juga harus kita pertimbangkan. Pilihannya apa? Satu, keramik refractory crucible and boots. Crucible itu bentuk yang pertama kemarin kita lihat, ini adalah bentuk crucible. Bentuk crucible itu modelnya adalah yang kayak yang tengah ini adalah ke atas gitu ya, ini adalah bentuk crucible. Tapi kalau yang boot itu kayak perahu aja, jadi ada kayak gitu tadi, bahannya bisa saja sama kayak yang kita sebutkan tadi, tetapi dia modelnya kayak perahu yang memanjang kayak perahu gitu. Nah itu ada juga bentuk yang seperti itu. Jadi di sini ada bentuk crucible dan ada bentuk boot. Material yang bisa dipilih di sana kalau misalnya berdasarkan keramik itu ada yang basisnya adalah Al2O3. Al2O3 ini alumina. Dia memiliki suhu ketahanan adalah 1950 derajat Celcius. Kalau kita kerjanya masih di ring di bawah 1950 derajat, maka kita bisa menggunakan crucible alumina. Harganya di sini crucible alumina itu adalah sekitar $30 per sampel ya. Kalau $1 15.000 ya, 15 kali 30 ya, 15.000 kali 30, dan itu mungkin belum pajak, jadi nanti pasti akan naik dari itu. Di sini kapasitas bisa 20 mili, ada juga yang besar. Sekarang tersedia dalam berbagai ukuran. Mungkin 20 mili ini untuk harga yang sekitar $30. Yang kedua itu ada bahannya dari zirconia dan yttria. Memang zirconia dan yttria dan campuran zirconia dan yttria ini memang dia memiliki ketahanan, kekerasan dan ketahanan mekanik yang tinggi. Jadi dia bisa digunakan juga sebagai alternatif untuk sebagai bahan crucible tadi, atau sebagai bahan keramik refraktorinya. Dia tahannya suhunya 2000 derajat Celcius, tapi harganya dia melonjak naik $94 per 10 mili. Ukurannya lebih kecil tapi harganya lebih mahal. Jadi kayak gini nih, kalau kita lihat kan bedanya cuman suhunya adalah sekitar 50. Kalau memang hanya faktor suhu yang menjadi pertimbangan, maka mending kita pakai yang alumina, karena ya tentu saja dia lebih affordable ya, lebih terjangkau. Terus kemudian yang kedua bisa juga selain dari bentuk keramik itu artinya oksidanya ya, kita bisa menggunakan crucible itu dari bentuk ininya, metalnya, dari logam. Bisa aja juga dia ada bentuk crucible, ada bentuk boot, ada bentuk cup atau tabung ya. Ini di sini ada platina dan AU. Platina dia tahan di 1770 derajat Celcius, terus kemudian AU-nya 1063. Harganya tentu saja jauh lebih mahal ya. Sini untuk 10 mili aja yang platina itu $500. $500 itu kalau kali 15.000, maka 15 kali 5 75, 7.500.000 ya. Iya lah, 515.000, 15 kali 5 kali 5 25, masih 2, 75, 7.500.000 hanya untuk 10 mili ya. Terus AU-nya ini lebih murah daripada platinanya. Emas ternyata lebih murah daripada platina ya. Itu juga untuk 10 mili. Nah, Bu, berarti enaknya yang tadi ya. Kalau dilihat dari harga memang iya, jadi tinggal dilihat dari suhunya ya. Tapi kemungkinan besar kapan dia membutuhkan PT dan AU itu kalau misalnya bahan-bahan dari crucible alumina dan zirconia tadi masih memberikan posibilitas reaksi terhadap material yang kita sintesis gitu. Pokoknya kita membutuhkan inert yang tinggi itu kan, antara platina dan AU dia lebih suitable ya, lebih cocok. Yang C itu adalah bentuk seal tube. Itu bisa bahannya adalah ini SiO2 atau quartz. Nah, ada juga yang AU, AG dan PT. Jadi itu adalah
beberapa alternatif pilihan untuk kontainernya. Jadi kontainer itu memang diperhatikan di dalam metode fase padat ya. Kita nggak bisa sembarangan menggunakan kontainer. Yang keenam itu adalah panas. Panas yang harus diperhatikan. Panas apa? Panas itu kan berarti kita nanti temperatur berapa yang akan kita pakai. Kenapa harus diperhatikan? Karena faktor ini menginfluencing nanti ada faktor volatilisasi daripada reaktannya, terus titik leleh daripada reaktan. Itu kan harus kita perhatikan sehingga panas ini adalah utama ya, penting ya panas ini ya. B-nya itu adalah initial heating cycle. Jadi pertama kita biasanya memanaskan dulu itu dari lower temperature ya, dari temperatur yang rendah dulu. Misalnya saya mau memanaskan sintesis itu adalah suhu 1000. Jangan kemudian disetting langsung tiba-tiba dia harus mencapai suhu 1000 dalam waktu yang tidak kita tentukan gitu. Biasanya kita bisa memberhentikan dia di daerah yang lebih rendah. Mungkin di 350 ditahan dulu di situ berapa jam, atau kemudian di 500 ditahan dulu berapa jam, tidak kemudian tiba-tiba kita naikkan langsung seret gitu, suhunya naik drastis dengan waktu yang cepat sampai suhu yang kita inginkan. Di sini biasanya kalau kita pakai suhu rendah itu ada beberapa keuntungan. Satu adalah mencegah dari ini ya, tumpah tiba-tiba shocking karena suhu yang tinggi gitu, terus dan juga mencegah volatilisasi tadi. Jadi bisa juga kita juga inisiasi tahap reaksi seperti kita diinisiasi dulu. Biasanya ada tahap kalsinasi itu di suhu 500. Jadi untuk inilah ya, mempersiapkan di dalam kalsinasi biasanya di situ tuh ya itu tadi, kalau misalnya reaktannya karbonat biasanya dia menguap dulu karbonnya, jadi kita kasih dia waktu untuk sebelum ke suhu reaksinya sendiri itu tadi. Itu akan meningkatkan efektivitas reaksi biasanya. Jadi nggak perlu, kita bisa menurunkan temperatur yang waktu reaksi yang atas pada suhu 1000 dikurangi waktunya gitu. Nah itu biasanya dikasih tadi itu di temperatur yang lebih rendah, itu dia biasanya lebih efektif menghasilkan produk yang lebih baik daripada langsung tinggi gitu. Yang ketiga itu adalah atmosphere is also crucial. Ini jadi kita itu sintesis dia pada kondisi udara normal, artinya tanpa pengaturan, tidak di vakum, tidak diatur dia dialiri gas apa. Nah ini biasanya di sini adalah kondisinya oxidizing condition atau reducing condition. Kalau oxidizing condition biasanya di sini ada udara, air, terus kemudian ada oksigen, atau kita ini ya low temperature, biasanya temperaturnya rendah. Kalau reducing condition biasanya kita mengalirkan gas hidrogen atau argon. Itu berarti kita mensintesis material tersebut dalam kondisi reduksi, atau CO dengan CO2 dialirkan gas CO atau CO2, atau kita menggunakan high temperature. Nah high temperature tadi kan kalau temperatur tinggi itu kan bilog tinggi tadi berubah menjadi rendah, berarti kan dia under ini ya, reducing condition. Nah, ada juga yang dialirkannya adalah nitrit, NH3, atau gas-gas yang inert N2 atau argon. Bisa juga yang dialirkan adalah H2S. Ya, atau furnace-nya di vakum. Jadi kondisi di dalam pertimbangan panas itu tadi, kita tidak hanya pemilihan temperatur tapi juga tadi pengaturan ring temperatur naik turunnya. Nah bisa naiknya terutamanya karena reaksi adalah naiknya. Terus kemudian atmosfernya itu juga harus dipertimbangkan, apakah dia kondisi atmosfer normal atau dia ada aliran argon atau hidrogen, atau dia itu tadi kita vakum ya. Di faktor suhu tadi sebenarnya memang selain yang naik, yang turun juga harus diatur. Kenapa turun juga harus diatur, Bu? Karena pada saat turun itu kan dia habis kondisi panas bereaksi tuh. Habis kondisi panas bereaksi, ini kan akan menghasilkan produk reaksi
dalam bentuk ya kristalisasi gitu kan. Nah, kristalisasi itu akan terjadi lebih baik jika dia terjadi pada rate atau laju pendinginan produk tadi itu yang kemudian tidak terlalu signifikan, tidak cepat. Biasanya pendinginan yang lebih lambat itu memberikan kristal yang lebih bagus, kristal dengan cacat kristal yang lebih sedikit, karena dia memiliki waktu yang cukup untuk menata diri ya, ibaratnya kan kristal itu kan dia membangun satu struktur yang teratur dan berulang. Kalau waktu yang diberikan itu cukup lama, maka dia menata diri itu lebih baik, sehingga biasanya struktur kristal yang diperoleh itu dia lebih sedikit cacat kristalnya, lebih bagus controlling di laju pendinginan tadi itu. Sekarang kita kasih contoh, misalnya sintesisnya adalah SR2 CrTaO6 ya.